Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dipertemukan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan sosiologi olahraga, mana pada hari ini berlanjutan dengan topik minggu lalu, kita hari ini masuk ke topik 5 dengan materi hubungan olahraga dengan politik, ekonomi, dan hiburan. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu hubungan olahraga dengan politik, ekonomi, dan hiburan. Oke, baik. Jika belum ada yang mengetahui dan paham dan baru dengar topik kita pada hari ini, ya, hari ini akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan di topik 5 ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Dan harapannya rekan-rekan sekalian dapat memahami dan mengetahui secara jelas pada hari ini. Nah, untuk poin yang pertama yaitu adalah pengertian olahraga dan politik. Kemudian untuk poin yang kedua, hubungan antara olahraga dan politik. Untuk poin ketiga yaitu pengertian olahraga dan ekonomi. Poin keempat, hubungan olahraga dan ekonomi. Kemudian poin kelima, pengertian olahraga dan hiburan. Selanjutnya poin keenam, hubungan olahraga dengan hiburan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, saya harap pada rekan-rekan sekalian dari ketujuh poin ini pada hari ini, walaupun tidak paham, setidaknya mengetahui ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pengertian olahraga dan politik, olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani ya, teman-teman sekalian, yang mana menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, sedangkan untuk politik, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang paham atau tahu apa itu politik. Ya, jadi secara umum, politik itu adalah sebuah tahapan ya, di mana untuk membentuk dan membangun posisi kekuasaan pada masyarakat atau di dalam masyarakat dengan guna untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, jadi dari pengertian dari olahraga dan politik. Selanjutnya itu tentu olahraga dan politik ini memiliki hubungan ya. Apa hubungannya? Nah, olahraga dan politik ini bukan sesuatu yang baru ya, teman-teman sekalian. Jadi, beberapa politikus sejati harus rentak sebagai simbol kejantanan sportif ya. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal, kolektivisme, rasional, dan higienis. Jadi dari pertalian antara olahraga dan politik ya, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya berbaur oleh politik. Nah, yang ada hanyalah manipulasi sebuah kepuasan pribadi ya. Jadi pada zaman modern ini ya, teman-teman sekalian, jika olahraga dicampur dengan politik, akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa-bisa unsur fair play-nya itu hilang ya. Kemudian keselamatan atlet terabaikan, dan tujuan utama olahraga sebagai sarana untuk mencapai kesehatan serta ajang untuk meraih prestasi akan tercoreng ya.
Nah, jadi kekuasaan itu merupakan konsep yang utama di dunia politik yang mengacu pada, satu kemampuan untuk mempengaruhi yang lain dalam mencapai sasarannya. Bahkan di wajah oposisi lainnya, otoritas adalah suatu wujud kekuasaan status yang dikenal dalam, satu organisasi seperti IOC, FIFA, dan NCAA ya. Selain itu, dalam aktivitas olahraga banyak melibatkan orang dari berbagai struktur seperti pengurus tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kota. Demikian juga keterlibatan para pelatih, pemain, dan juga supporter. Nah, itu tadi adalah hubungan olahraga dengan politik. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan olahraga dan ekonomi. Sebelum kita masuk ke hubungan olahraga dan ekonomi, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian olahraga dan ekonomi. Nah, sama seperti yang tadi, olahraga itu adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani, yang menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian apa itu ekonomi ya? Jadi ekonomi ini merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap suatu barang atau jasa. Nah, tentu olahraga dan ekonomi ini memiliki hubungan ya. Nah, jadi perekonomian berkaitan erat dengan kemajuan olahraga. Nah, itulah yang namanya olahraga. Memiliki banyak hubungan. Jika ekonomi tumbuh, maka prestasi dalam olahraga akan meningkat. Maka sebaliknya ya, teman-teman. Jika prestasi olahraga meningkat, maka ekonomi itu akan tumbuh ya. Nah, di zaman modern ini olahraga bukan hanya sekedar tentang kalah atau menang, tetapi juga industri ekonomi yang sangat menjanjikan. Dalam mengembangkan industri olahraga pada zaman zaman modern ini, bakat dan semangat saja tidak cukup ya teman-teman sekalian, namun diperlukan manajemen olahraga yang baik dan benar. Jadi, dalam suatu pembinaan olahraga itu, manajemen olahraganya itu harus diperhatikan. Nah, kebanyakan seperti kita di Indonesia ini ya, banyak klub-klub yang pada hari ini sudah bobrok itu, tentunya itu, mmm, cara mereka memanajemen, baik itu dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosialnya itu kurang berjalan dengan baik. Nah, dalam melakukan pembinaan olahraga membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi bisa jadi ya, kegiatan olahraga juga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi dan bahkan mendatangkan keuntungan langsung seperti Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Nah, nyata-nyata panitia mendapat keuntungan sebesar $223 juta melalui sport bisnis. Pernyataan tersebut memberikan bukti bahwa olahraga apabila dikelola secara profesional dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan non-ekonomi. Jadi olahraga itu dapat dikatakan mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi olahraga. Jadi saling berkaitan ya teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut, pada hubungan olahraga dengan hiburan. Sama, jadi olahraga itu merupakan aktivitas ya, untuk melatih tubuh seorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani, yang menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Jadi hiburan itu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali, baik itu jasmani maupun rohani seseorang. Olahraga dapat mendatangkan rasa menarik dan senang yang melihatnya. Jika mampu menampilkan gerak-gerakan yang atraktif yang memunculkan rasa senang bagi yang menonton. Nah, itulah pengertian dari hiburan. Nah, tentu olahraga ini memiliki hubungan dengan hiburan, ya. Misalnya dalam bentuk permainan ataupun bermain, itu merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat. Nah, maka dari itu olahraga itu bisa dikatakan pasti mempunyai hubungan dengan hiburan.
Karena ketika seorang melakukan sebuah olahraga, baik itu dalam bentuk permainan ataupun bermain, akan muncul yang namanya itu kesenangan. Nah, kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif ya, teman-teman. Keduanya dapat dan harus beriringan bersama. Oke, itu tadi penjelasan materi dari topik 5 ya. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, jadi olahraga dan politik itu bukanlah sesuatu yang baru. Nah, pada zaman sekarang, jika olahraga dicampur dengan politik akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa jadi unsur fair play-nya hilang, kemudian keselamatan atletnya terabaikan, kemudian tujuan utama olahraga tersebut akan tercoreng ya, terutama pada tujuan meraih prestasi olahraga. Kemudian perekonomian berkaitan erat dengan kemajuan olahraga. Jika ekonomi tumbuh, maka prestasi dalam olahraga akan meningkat. Nah, jika prestasi olahraga tumbuh, maka ekonomi akan meningkat. Keterkaitannya itu sangat erat. Nah, di zaman sekarang ini, olahraga bukan hanya sekedar kalah atau menang ya, tapi juga industri ekonomi yang sangat menjanjikan. Nah, maka seperti kita lihat pada zaman sekarang ya, sudah banyak praktisi-praktisi ataupun guru-guru olahraga ataupun pembina olahraga itu mendirikan yang namanya sport management atau manajemen olahraga, seperti membuka kursus-kursus seperti renang, kemudian sport massage ya, teman-teman sekalian. Nah, itu adalah bagian dari hubungan antara olahraga dengan ekonomi. Oke, dalam memahami arti pendidikan jasmani ya, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain dan olahraga. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan untuk mencapai sebuah kesenangan. Nah, jadi kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fiskal yang tidak kompetitif. Meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik, bermain bukanlah berarti olahraga dan pendidikan jasmani. Meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam keduanya. Nah, itu tadi ya teman-teman sekalian, penjelasan dari topik 5 kita pada hari ini. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.